Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Istidal Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab yang ke-296, bab fadli doa, keistimewaan doa, di mana kita sekarang membaca hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang ke-713. Silakan, Pak. Khalifah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata, Imran menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Abil Hasan, dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Ya, asyrafud du'ai al-ibadah. Asyraful ibadati doa. Asyrafu yang paling mulia, al-ibadah di antara ibadah, ad-doa adalah doa. Walaupun sanadnya di situ dikatakan ada titik kelemahan, itu karena ada di biografi Imran Al-Qattan itu. Tapi seperti yang sering kita ulang-ulangi, ketika Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis-hadis yang seperti ini, yang oleh para ulama ada titik lemahnya, itu tidak keluar dari hadis yang artinya golongan hadis-hadis yang memang ada titik kelemahannya, namun didukung maknanya oleh hadis-hadis yang sahih. Coba kita lihat hadis yang ke-712 itu. Di situ disebutkan Abu Hurairah juga periwayatnya, ya. Hadis yang ke-712, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi mulianya doa. Itu kalau dibanding artinya dengan 713, asyraful ibadati doa, ibadah yang paling mulia adalah doa. Apa bedanya ini, Pak? Dari segi makna terdukung kan? Artinya walaupun 713 itu lemah, tapi didukung maknanya oleh hadis yang ke-712 atau hadis sebelumnya. Begitupun 715 nantinya. Walaupun dikatakan sanadnya lemah, tapi terdukung, artinya 4 hadis ini, 712, 713 dan 714 serta 715, itu semua mirip maknanya, sehingga Imam Al-Bukhari bukan karena ketidakilmuan atau ketidaktahuan, beliau ahli, beliau memiliki kitab namanya Sahih Al-Jami' atau Al-Jami'us Sahih, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, yang ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari, menyusul Sahih Muslim. Ya, beliau ahli dalam hal ini. Bagaimana dikatakan bahwa beliau adalah Amirul Mukminin dalam hadis. Jadi terdukung maknanya oleh hadis sebelumnya dan sesudahnya.
714. 714, silakan Pak. Abdul Walid menceritakan, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mansur, dari Zar, dari Yusa'i, dari An-Nu'man bin Bashir, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Lalu beliau membaca ayat, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Ya, An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a huwal ibadatu." Sesungguhnya doa itulah yang ibadah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Ya, dikatakan di situ ini hadis sahih. Penjelasan kenapa? Ad-du'a huwal ibadah, yaitu Ad-du'a huwal ibadah, yaitu ibadah hakiki yang layak disebut sebagai ibadah, karena doa mengindikasikan penghadapan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan berpalingnya hati dari selainnya, yaitu dengan berharap dan takut hanya kepadanya, menunaikan segala kewajiban ubudiyah, mengakui segala hak rububiyahnya, mengetahui segala nikmat penciptaan, serta memohon pertolongan kepadanya agar mampu menunaikan apa yang dikehendakinya dan memperoleh taufik untuk mencapai kebahagiaan. ya, antum melihat nilai tauhid yang ada di dalam doa itu ya. Coba dari segi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Kan ada 3 macam Pak ya. Coba kita mulai tauhid apa dulu? Kita mulai. Ya. Kita mulai dari tauhid apa? Terserah mana? Rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah perlakuan Allah terhadap makhluknya. Nah, kita meyakini bahwa Allah memperlakukan kita semaunya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mau mengkayakan seseorang atau mau memiskinkan seseorang, kan Dia yang maha kuasa kan? Ya. Ada yang mampu mengatur Allah? Tidak, kita cuma begini. Dan sesuai kehendaknya, kapan Allah mau mengabulkan? Ya memang Allah mengabulkan, tapi dalam ayat tadi kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku kabulkan. Kapan Allah mau mengabulkan? Ya itu kehendak Allah. Kan Dia yang maha kuasa, bukan kita. Jadi apa? Rububiyah. Kemudian pindah ke uluhiyah. Apa? Tauhid uluhiyah apa? Keharusan para hamba untuk apa? Beribadah semata-mata kepadanya. Nah, memang hanya Dia yang tempat ini. Kemudian tauhidul asma'i was sifat, nama-nama dan sifat Allah. Kan Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Ya. Apa? Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa artinya? Iya, tempat meminta. Jadi wajar kalau ada ungkapan bahwa doa adalah ibadah yang paling mulia, karena pembuktian bahwa hanya kepadanya segala-galanya. Tidak mungkin begini, kalau Allah melebihkan seseorang hamba dengan karunia-Nya dalam satu medan, bukan berarti dia sudah tidak butuh. Pasti ada butuhnya kan? Banyak, masih ada butuh keselamatan,
butuh tambahan nikmat kesehatan. Ya, lanjut Pak, yang ke-715. Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Mubarak bin Hasan, dari Atta, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW ditanya ibadah apa yang paling utama, beliau menjawab, doa seseorang untuk dirinya. Ya, di catatan kaki lemah kan, tapi apa bedanya dari segi makna dengan 3 hadis sebelumnya? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyud ibadati afdal, ibadah apakah yang lebih afdal? Beliau menjawab, du'aul mar'i li nafsihi, doa seseorang untuk dirinya. Kalau doa seseorang untuk orang lain bagaimana? Ya. Nah, di sini li nafsihi, untuk dirinya. Begini, sebenarnya berdoa untuk orang lain itu secara otomatis untuk diri kita juga. Karena kalau ditanya, kamu berdoa untuk orang tuamu, kenapa? Kenapa untuk dirimu? Ya karena saya butuh berbuat baik kepada keluarga. Kenapa berdoa untuk si fulan yang sudah meninggal? Kan bukan keluargamu. Ya karena kita membutuhkan berbuat baik kepadanya, karena malaikat di dekat kita juga mengatakan kamu juga dapat segitu. Begitu kan? Kemuliaan kita begini, kalau ada mayat, bukan keluarga antum, bukan orang tua antum, pokoknya orang lain, bukan tetangga juga, tapi antum karena bahwa yang meninggal itu muslim atau muslimah, lalu antum tidak sempat datang untuk tidak bertakziah, tidak juga ikut ke kuburan, tidak memandikan, tidak mengkafani juga, tidak sempat juga mensolati, tapi antum dengar, lalu antum berdoa semoga Allah merahmatinya, memasukkannya ke dalam surga, tanpa diketahui, dan bukan apa, tidak lewat begini. Dia copy paste dulu, sudah ada sebelumnya nih, dia copy paste cek, ikut-ikutan juga. Pokoknya yang penting ini atas nama Dahri ini, doa ini store muka. Kayaknya nggak afdal kalau nggak ikut-ikutannya. Apa salahnya antum tanpa diketahui oleh siapa-siapa, antum berdoa ya Allah, tanpa diketahui oleh siapa, itu lebih ini kan? Ya, pentingnya ini ibadatus sirri itu penting sekali. Antum mengetahui seseorang memiliki permasalahan hidup, apakah karena materinya atau karena hubungan keluarganya yang bermasalah, tidak usah antum datang kepadanya mengatakan saya berdoa. Antum berdoa langsung kepada Yang Maha Kuasa tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Karena itu nilai penghambaan diri kita tanpa diketahui oleh sesama makhluk, nilai keikhlasan yang lebih mendalam, dan juga itu lebih berpeluang untuk diterima oleh Yang Maha Kuasa. Jadi mari kita mencamkan permasalahan ini. Saya mau ulangi, ada kata-kata begini. Lihat, manusia kalau paham dan mendalam pemahamannya terhadap agama ini, membuahkan kebaikan. Kan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah memberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam agama. Itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berfatwa seperti ini. Kalau kamu diundang di dalam suatu acara walimah, yang antum ketahui di situ ada berbagai macam kemungkaran yang terjadi, antum boleh mengatakan saya tidak hadir.
Itu walimah itu untuk kepentingan siapa menurut antum? Dua manusia itu. Antum sibuk bersalam-salaman, makan begitu, dia berdua peluk-pelukan di balik kamar. Itu kepentingan dia kan? Ya. Antum akui nggak nih? Walimah untuk kedua manusia itu kan? Iya, silakan antum sibuk ini yang menjamu tamu, azan pun sudah tidak, azan dikumandangkan di masjid, nggak peduli, pokoknya harus ini melayani tamu. Sholat duhur itu menjelang azan asar gara-gara kedua orang ini. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan itu karena kepentingan dua orang ini. Kalau ada yang meninggal dunia, meninggal ya, wafat, lalu antum mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pemandiannya, pengkafanannya, sholatnya, dan penguburannya lebih-lebih begitu banyak khurafat dan bid'ah yang terjadi, tetap hadir di situ, ikut sholat jenazah. Mengapa? Karena kepentingan siapa? Coba. Dia sudah meninggal, nggak ada peluang lagi untuk beramal dia. Di sini sangat dibutuhkan. Pak Pur, antum cetak ulang itu khusus sholat jenazah saja dengan 4 doanya. Tidak usah ikut memandikan, mengkafani dan menguburkan. Cukup sholatnya saja. Antum ini perbaikan ini, walaupun ini ya saku ya, untuk dicetak ulang. Kita inginkan jemaah kita itu betul-betul tentang sholat berjenazah, menguasai, dan kemanapun mereka selalu siap untuk sholat jenazah. Mau jadi makmum, mau jadi imam, tahu caranya. Jadi Syekhul Islam mengatakan, ini kalau walimah itu kepentingan dua orang itu saja. Tapi kalau ini yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain istilah orangnya, ini sangat membutuhkan kehadiran orang untuk apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni, rahmati, masukkan ke dalam surga, berikan dia pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Tapi kalau antum berdoa, wanitanya apa, jenazahnya wanita, antum sholat di samping suaminya, jangan keras-keras ya. Kenapa, Mas? Antum mengatakan berikan dia pasangan yang lebih baik dari pasangannya, wah nanti suaminya, wah ini ya. Jadi itu Pak, doa, pentingnya doa di sini, pembuktian baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Sebenarnya berdoa untuk orang lain, untuk diri kita juga. Itu rahasianya di situ, berdoa. Makanya walaupun riwayatnya dipermasalahkan oleh para ulama, yaitu ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata setiap orang beriman. Itu ya dipermasalahkan sanadnya, tapi maknanya betul-betul mendalam. Makanya sebagian ulama yang menulis tentang kumpulan doa, apa judulnya? Silahul Mu'min. Silahul Mu'min maksudnya senjata setiap mukmin. Lalu dia cantumkan doa-doa di situ. Ya, itulah penghambaan diri dengan doa ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk pagi ini.